Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 4 Agustus 2022, diambil dari Hesekiel 36 ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian firman Tuhan. Di awal nats ini di ayat 20 dikatakan begini. Katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Tuhan berkeluh kesah tentang perilaku bangsa Israel yang menajiskan namanya. Mereka mengadopsi tingkah laku bangsa-bangsa kafir atau penyembah berhala di sekitar mereka, menimbulkan kemarahan Tuhan sehingga diserahkan ke tengah-tengah bangsa lain yang adalah penyembah berhala. Dimanapun mereka berada, bangsa-bangsa lain mencemooh dan menyindir mereka, seperti yang dikatakan dalam ayat 20 tadi. Katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Padahal sebelumnya mereka adalah bangsa yang ditakuti bangsa lain. Kegentaran mereka dahulu seluruh negeri terhadap Israel, dan tersiar kabar akan kehebatan tangan Tuhan yang membawa Israel keluar dari Mesir. Oleh karena itu, dengan penuh keberanian Rahab mengkhianati bangsanya sendiri dengan menyembunyikan dua pengintai Israel dan berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini." Bahkan penduduk Gibeon mengakali Joshua agar mereka terluput dari serangan bangsa Israel dan tetap hidup. Sebuah kebenaran ilahi yang dapat kita petik di sini, bahwa predikat kita sebagai umat Tuhan, jika berpadanan dengan pernyataan kehebatan kuasanya di dalam kita, maka akan melahirkan kemuliaan Tuhan. Namun sebaiknya kita akan mencemooh jika ada predikat kita sebagai orang percaya tetapi miskin akan janji-janji Tuhan. Dengan demikian kita harus menyadari bahwa ada sebuah tanggung jawab rohani yang besar di balik predikat kita sebagai umat Tuhan. Tanggung jawab yang melebihi rutinitas nilai-nilai agama yang kita jalankan dengan beribadah dan melayani setiap minggu. Artinya, dunia ini ingin melihat kuasa Tuhan di dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati kita. Inilah yang menjadi kejatuhan umat bangsa Israel di hadapan Tuhan ketika popularitas mereka sebagai umat Tuhan tidak berpadanan dengan pola sikap hati dan perilaku mereka. Lalu, bagaimana dengan kita orang yang percaya kepada Yesus yang telah ditebus kita dari dosa kita masing-masing melalui pengorbanannya di kayu salib? Sebagai umat Tuhan, mereka
harus menghargai perbuatan-perbuatan Tuhan, dan terutama perbuatan Tuhan dijanjikan melalui nats di pagi hari ini yang mengatakan, "Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa dan kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan." Jadi yang mau dikatakan penulis buku Yehezkiel, yaitu berkat yang paling utama adalah kelepasan dari perbuatan. Ini adalah simbol kelepasan dari dosa kita masing-masing yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib untuk melepaskan dosa kita masing-masing. Harus ditunjukkan popularitas umat Tuhan yang telah ditebus berpadanan dengan pola sikap hati dan perilaku sehari-hari. Dengan demikian, jika kita berpedoman dan menghidupi firman Tuhan, terutama menghargai penebusan Yesus, kita dijanjikan bahwa kita telah dihapus dari segala perbuatan yang menajiskan, segala perbuatan yang jahat, dan Tuhan membaharui janjinya, yaitu memberikan janji kehidupan, kelepasan dari dosa. Dan tambahan dari janji Tuhan itu, orang yang kembali, orang yang dilepaskan akan diberikan kehidupan atau pencaharian yang lebih baik ke depan atau ke hari yang akan datang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memuliakan, dan Tuhan menginginkan supaya kita setiap saat memuliakan namanya dan tidak melakukan kejahatan di mata orang, terutama di mata Tuhan. Maka umat Tuhan sejatinya memiliki kehidupan yang membuat orang lain memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena berkat-Mu yang melimpah. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, dan di pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami setiap saat menghargai perbuatan-Mu, terutama perbuatan Tuhan melalui Tuhan Yesus kami yang menghapus segala dosa kami. Dan melalui perbuatan-Mu yang besar itu, kami berharap akan menerima janji-janji-Mu. Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami di hari ini, supaya melalui berkat-Mu dapat kami perbuat untuk memuliakan nama-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.